Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Usikum wa iyaya bitaqwallah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyunsa'a lahu fi asrihi falyasil rahimahu. Wa qala imamuna Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu, man jama'a li maulidin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ikhwana wa hayya'a lahum ta'ama wa 'amila ihsana ba'athahu Allah ta'ala yawmal qiyamati ma'a siddiqin wa suhada'i wa salihin wa yakunu fi jannatin na'im. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wassabirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang kita hormati Bapak Camat ataupun yang mewakili beserta staf dan rombongan, seterusnya yang kita hormati Bapak-bapak lurah yang hadir ataupun yang mewakili beserta stafnya yang hadir, Bapak RT, Bapak RW, khususnya Bapak RT RW setempat. Yang kita hormati Ketua Panitia Pelaksana Peringatan Maulid pada malam ini beserta seluruh kepanitiaannya. Yang kita hormati pengurus masjid beserta jamaah dari masjid apa kita? Ijtihad Nur Jihad. Seterusnya yang mulia para alim ulama, tuan-tuan guru cerdik pandai, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, pegawai-pegawai syara, khatib, imam Bilal qaum, ibu-ibu ketua yasin, ibu-ibu ketua majelis ta'lim yang hadir beserta seluruh anggota yang hadir, Bapak Ibu para undangan, pemuda, pemudi, adik-adik sekalian yang berbahagia. Mohon maaf ya, yang mungkin terlindung tidak disebut namanya, tidak disebut gelarnya, tidak disebut titelnya, tapi itu semua tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat ulun kepada beliau. Alhamdulillah, sekaligus kita mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah, ahli keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dengan iringan salawat dan salam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Pada malam ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat setelah nikmat iman, Islam, hidayah dan taufik, yaitu nikmat panjang umur, kesehatan, kekuatan, kesempatan dan kemauan. Sehingga
berkah dari seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Untuk yang kesekian kalinya kita masih bisa menghadiri sekaligus memperingati lahirnya makhluk paling mulia, pemimpin para nabi dan rasul, pemimpin dunia dan akhirat, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga peringatan yang kita adakan ini bukan cuma sekedar kegiatan rutinitas tahunan, bukan cuma sekedar kegiatan ikut-ikutan, bukan cuma sekedar kegiatan kalau tidak mengadakan, kata orang Banjar, hati kada nyaman. Bukan cuma sekedar kalau tidak mengadakan bakalan bersupanan, tapi tidak lain. Mudah-mudahan dari peringatan yang kita adakan ini ada manfaatnya, ada hikmahnya, ada barakahnya, ada ilmunya, untuk kita jadikan sebagai pedoman, untuk kita jadikan sebagai bimbingan, untuk kita jadikan sebagai modal dan bekal kita di dalam menjalani kehidupan yang fana ini menuju kehidupan yang kekal abadi. Semoga pertemuan kita ini menambah ketakwaan kita kepada Allah, menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah, dan menambah hubungan silaturahim kita sesama ummah, serta menambah wawasan keilmuan kita di dalam beribadah. Kita juga tidak lupa munajat, doa dan minta kepada Allah. Semoga Allah nantinya di hari kemudian akan mempertemukan kita dengan baginda Rasul, lalu beliau mengakui kita sebagai umatnya dan beliau memberikan syafaat kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tadi ulun waktu di mobil dijemput oleh Haji Ridwan Hidin bepadah Mujahidin, jamaahnya banyak Banjar iya gua kah. Ulun ini amun jamaahnya Banjar terpaksa bahasa Banjar, amun jamaahnya campur aduk kada usah bahasa Banjar. Jadi kayaknya bahasa apa nih? Paham nih kalau bahasa Banjar nih? Bahasa Indonesia kah? Banjar. Seorang ulama pian, pimpinan pondok di Pekalongan, Jawa Tengah, almarhum Kiai Haji Ahmad Subeki Mashhadi, di dalam kitabnya Qatrul Marba' wa Nailul Arab fi Tarjamatil Maulidil Ahzab, beliau ada menulis perkataan Imam Syafi'i, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ikhwana wa hayya'a lahum ta'ama wa 'amila ihsana ba'athahu Allah ta'ala yaumal qiyamati ma'a siddiqin was suhada'i was salihin wa yakunu fi jannatin na'im. Tapi sebelum ulun menjelaskan perkataan Imam Syafi'i, sedikit kita menyinggung tentang Imam Syafi'i supaya kita lebih mantap ikut dalam mazhab Imam Syafi'i dalam bidang fikih. Sebagaimana biar kita sudah tahu bahwa di dalam bidang fikih ada 4 ulama yang diperbolehkan untuk diumpati mazhabnya: Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Keempat mazhab ini silahkan hendak diumpati dan boleh siapa saja. Cuman kita mayoritas di Indonesia ini mazhabnya adalah mazhab Imam Syafi'i. Dari 4 mazhab ini pian ada sedikit berbagai macam perbedaan. Ulun ambil contoh sedikit. Amun Imam Syafi'i waktu menyembelih hayam misalnya kada membaca Bismillahirrahmanirrahim
sah sembelihannya, boleh dimakan asal jangan waktu menyembelih menyambet ngaran nang lain walaupun kada berbismillah. Tapi mazhab Imam Ahmad bin Hanbal apabila menyembelih hewan seperti ayam kada diucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka kada sah sembelihannya, kada boleh dimakan. Imam Abu Hanifah di dalam sembahyang subuh kada menyunatkan qunut, tapi Imam Syafi'i sunat baqunut, bahkan termasuk sunat ab'ad yang dalam hukum fikih apabila sunat ab'ad ini kada digawi disunatkan dengan dilakukan sujud sahwi. Kemudian dalam masalah zakat fitrah, Imam Syafi'i mesti zakat fitrah itu dengan makanan pokok, artinya beras kita di sini. Tapi Imam Abu Hanifah boleh kada makanan pokok, awan duit boleh. Imam Malik ketika mandi dan wajib mesti menggosok-gosok. Imam Syafi'i asal sampai banyu kulit waktu berwudu dan mandi sah walaupun kada digosok-gosok. Imam Syafi'i mengguyang-guyang telunjuk kada batal, tapi makruh. Imam Malik itu malah diguyang-guyang. Cuman perbedaannya nang boleh jemaah haji awan Imam Malik guyangnya lain. Amun Imam Malik itu nanganai baguyang, tapi waktu tasambat ngaran Allah at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tasambat ngaran Allah tak angkat. Tapi nang kita di Indonesia ini boleh haji dari pangkal sampai hujung goyang haji goyangnya. Walaupun kada batal tapi makruh. Walaupun kada batal tapi makruh. Kenapa maka kada batal? Karena anggota halus. Ada suang bertakun, Ustaz, mun ada lelaki sembahyang inya kada berserawal kolor, cuman inya bertapih naik turun turun naik terbuyang-buyang, batal lah Ustaz. Kada. Kenapa? Anggota halus. Maka sekian kalinya ulun berpasang apabila biar lelakian sembahyang tolong tapi diikat di atas pusat, jangan di bawah pusat. Apabila di atas pusat diikat pas pada waktu rukuk atau sujud, kancing bajunya tak pacul, maka tertutup pusat kada taitehe. Tapi amun di bawah pusat kancing bajunya lapas terpacul, waktu rukuk dan sujud kelihatan pusat batal. Inya lelaki ini kada boleh kelihatan aurat dari samping awan dari atas. Amun dari bawah kada jadi masalah. Ada sembahyang di atas langkau behari, inya langkaunya berlubang jarang-jarang, muatai izin memakai sajadah, sajadahnya handap dan halus, lalu cuman hidin sembahyang betapihan kada berselawaran. Ada nang lalu di bawah maidehe ka ini sah sembahyangnya, cuman nang maidehe bungol. Coba kita biar jangankan dalam bidang mazhab imam aja berbeda, sesama Syafi'i aja berbeda nih. Ulun dalam semingguan ini diundang di wilayah Inhil, ada imam nang imbah Allahumma antas salam, sekali membaca Fatihah orang biasanya menghadap ke sana jadi imam, sekali ini menghadap kepada jemaah. Nah, dalam hukum fikih nang paling bagus kita jadi imam itu apabila membaca Fatihah waktu mulai berwirid hadap ke sana sini ke jamaah. Tapi dalam mazhab ulama tasawuf nang paling bagus ke jamaah. Maka di bagian itu Guru Muhammad Arsad hidin amun jadi imam ke jamaah
Kenapa ulun sampaikan apabila ada yang seperti ini di tempat lain, kita jangan prasangka buruk ayat ya belajar mazhab doa. Padahal punya nang salah nang mana Ustaz, nang imbah nang sembahyang bejungging. Jadi kita ini jangan salah menyalahkan. Silahkan kita fokus dengan mazhab kita, tapi jangan menyalahkan mazhab lain. Apalagi amun sembahyang tarawih umpat mazhab Imam Malik 36 rakaat tarawih. Amun kita Imam Syafi'i umpat Imam Malik sembahyang 36 rakaat. Bulik dari sembahyang tarawih bersih dari gulung. Kenapa? Kalau lawasan. Nah, Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah di Gaza, Palestina, yang ini ditampur oleh Israel, Bani Israel. Kemudian wafat di Kairo, Mesir tahun 204 Hijriah. Berarti umur hidup cuma 54 tahun. Walaupun hidup 54 tahun cuma umurnya, tapi karya beliau itu sungguh luar biasa, terutama dalam bidang fikih al-um. Dan amun kita bulik sejarah sebelum kelahiran beliau, ternyata wajar dan pantas Imam Syafi'i ini hebat luar biasa. Abah mamanya hebat. Imam Syafi'i, ayah Haji Ali Tungkal di dalam kitabnya Fatwa Tungkaliyah menulis umur 7 tahun sudah hafal Quran. Kita 7 tahun belum mengaji lagi. Umur 10 tahun hidir sudah hafal kitab Muwatta, hadis karangan gurunya Imam Malik. Riwayat memadahkan Imam Syafi'i menghafal itu cuma butuh 9 malam, itu karena meninjam kitab kawan. 11 tahun beliau sudah bisa berfatwa dan diberi izin oleh gurunya, silahkan ikam berfatwa. Dan riwayat memadahkan umur 13 tahun sudah mengajar di Madinah. Luar biasa. Kayak apa kehebatan Imam Syafi'i? Ternyata abah mamanya dua hebat luar biasa. Sedikit kita mengambil cerita ayah daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini ngarannya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris. Berarti abah ini ngarannya Idris. Pada suatu hari, Idris yang kemudian menjadi abahnya Imam Syafi'i hidin jalan-jalan di pinggir sungai. Tiba-tiba ada sebuah apel yang hanyut. Lapar ada, apel hanyut, pas benar udah toh. Makanya jangan katujuk tetamu duit di jalan diambil, itu jah amun katujuk mengambil duit nang kurang hilang, itu andi awak hilangnya lebih banyak daripada dapat. Melihat sebuah apel hanyut diambil dimakan. Rupanya Allah mau memperlihatkan kepada Idris ini kayak apa jalannya supaya ingin tobat. Langsung tengiang dan telinganya ada menegur Idris, nang ikam makan do apel siapa? Maka sebahagian anak murid ulun ada suah bertakon, Ustaz, naran kau Ustaz, apabila ada di tepi jalan, pinggir jalan kabun niur, apabila kita ambil itu sebiji dua sekedar agar menghilangkan haus, ya kada apa-apa, sebab di pinggir jalan itu dihukumi wakaf. Uja ulun kainak dahulu, jangan langsung mengambil keputusan setiap yang di pinggir jalan itu adalah wakaf. Amun itu jadi dalil jadi hukum, ulun khawatir ada hayam pinggir jalan wakaf, ada sepeda kawan pinggir jalan wakaf, ada bini kawan pinggir jalan wakaf jualan. Kecuali kalau memang diwakafkan. Makanya nih mohon maaf, ulun minta ampun, minta maaf. Nang bersepatu bagus, bersandal bagus, tulak ke masjid.
Ini biasanya terjadi amun tolak ke kampung orang. Hendak bauduk sandal surang mahal takutan karena banyu. Bersepatu pulang mahal takutan karena banyu. Pas buka sandal sepatu, ada sandal sekiwai di hadapan masjid, dipakai berpadah kadena ampun pada orangnya ada di dalam hukum Islam. Mengambil sandal orang lain walaupun niatnya membolehkan, ngarannya adalah wasak, hukumnya adalah haram. Sedangkan mengambil sandal orang lain niat kada membolehkan, ngarannya maling. Coba hati, tapi Ustaz agar ini agar bodoh walaupun makanya hati-hati ibu-ibu nang di atas nih. Pada suatu hari Syekh Abu Yazid Al-Bustami menghadap kepada kuitan mamanya. Ma, napa? Ulun mai hendak bertakun awan pian. Bertakun apa? Ulun ini sekian tahun ibadah sampai hari ini kada merasakan lezat dan nikmatnya ibadah. Jelas nih gara-gara pian waktu dulu mengandung ulun atau sedang menyusui ulun, pian ada tamakan nang kada halal. Diingat oleh mamanya, kada nakai. Ini ada, mai coba mama ingat sekalinya diingatnya. Oh, naran dia mamanya. Dahulu aku nakai waktu ikan masih betianan dalam pautku. Beberapa bulan aku naik ke atas loting bertamu. Di atas loting itu ada keju. Ku ambil saculik, ku rasain, cuman saandulik. Kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami, itulah penyebab kenapa saya tidak merasakan lezat dan nikmatnya ibadah. Minta halal ma'ai. Sekali imbah minta halal, hanya Syekh Abu Yazid Al-Bustami merasakan nikmatnya lezat ibadah. Itu cuman saculit. Kayak apa? Menabang pisang kawan 3 tanden. Kayak apa? Menabang nang pisang kawan apa ngarannya nih, menyabit pinang kawan. Maka ulun karet menyampaikan di deretan diundang. Pak, Bu, je ulun, silahkan bapak ibu tegak di kebun orang, tapi mata penyabit di kebun dewe. Jangan tegak di kebun dewe, tapi mata penyabit di kebun orang. Maka pinang gua ini berapa harga sih? Wih, aku ustaz teh pinang tuh mahal, kan murah kada mahal. Napa? Aku kada bisi kabun pinang. Nah, makanya imbah sembahyang nih. Sekali lagi, jangan ditinggal bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwa rahmanur rahim, Allahumma azhib anniyal hamma wal hazan. Ini amun kabul walaupun duit secukupnya aja kada lebih bahagia ya. Dengan menyebut nama Allah yang tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Dia, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, hilangkan duka cita dan kesedihan daripadaku. Kita minta kepada Allah duka cita dan kesedihan dihilangkan sambil mengusap muha. Sebab kesedihan duka cita itu andaknya di muha. Walau betis itu besatukin besepatu mahal, tapi muha tak poingsing berarti bermasalah. Makanya imbah sembahyang subuh, imbah sembahyang asar jangan ditinggal. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadap hanya 3 kali. Ini jah amalan mengobati 90 penyakit. Salah satunya penyakit duka cita. Salah satu penyakit duka cita nang berisi kabun pinang sampai wah ini kada pinang mahal-mahal. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Idris, nah ikan makan tuh apel siapa? Ambil kulitnya, berjalan menuju ke hulu di mana asalnya apel nih hanu. Sekalinya tatamu nah ya ju ini pangda condong nih nah. Masuk ke dalam, cari orangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Makanya Pak Ai hukum menjawab salam itu wajib segera, jangan bepandiran. Nih kada assalamualaikum, umai lawasnya kita kada bertamuan. Di mana wah ini bagian? Buat baikung deh anak. Waalaikumsalam basi. Termasuk dalam bidang fikih ada kata-kata basi. Kapan? Nih qamat sudah dilaksanakan. Sekalinya berhadangan menghadangi imam kada ada saikung hendak maju. Ada imam yang biasa sadang bodoh jaraknya jauh imbah qamat hanya diadakan sembahyang, maka sunat diulang pulang qamat. Diingat agar kekanakan. Siapa yang azan, inya yang berhak qamat. Siapa yang azan makruh jadi imam, kecuali kada ada gina lain. Ini azan tuh bukan cuma sekedar agan sembahyang pian, terjadi kebakaran sunat azan. Cuman amun sebuah rumah kebakaran jangan sakampungan azan, siapa nama rukui menyiram. Ini sebuah rumah sakampungan keliling azan, habis azan habis saya. Nih musim kemarau nih, hati-hati nih. Ulul karet menyampaikan hendak guring itu amalkan Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Satu, insya Allah terhindar dari kebakaran, tapi gas dimatiakan. Dua, terhindar dari kemalingan, motor dimasukkan. Tiga, terhindar dari mati mendadak. Seandainya terjadi gempa, Allah perintahkan malaikat untuk membangunkannya. Yang keempat, terhindar dari gangguan setan. Ini kelebihan Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi pian amun guring kita baudu. Ujar Nabi anna ibu tahir qasaimil qaim. Orang yang tidur dalam keadaan baudu mendapatkan pahala seperti siangnya inya puasa, malamnya inya itu ibadah. Bahkan dalam hadis yang lain, mana ma'ala wudu'in fa'adrakahul mautu bidilkal lailati bahwa indallahi sahih. Barang siapa yang tidur dalam keadaan baudu lalu malam itu dia menjumpai kematian, maka insya Allah di sisi Allah dicatat mati sahih. Yang penting hendak guring dua laki bini baudu, setelahnya tuh terjadi offside, no way. Inilah dalam mazhab Syafi'i, bersentuhan kulit dua laki bini kada batal sabila hendak guring. Sebab amun batal gawat pian tajapai pipi bini tangan baudu sini, tasipak bandis baudu, ujian lagi baudu taus au baudu hagoy. Jadi kembali kepada cerita tadi nih. Mengucapkan salam, sekali lagi salam itu langsung dijawab dan kada usah baca bismillah, kan kada datang Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, jangan di dalam menyote Bismillahirrahmanirrahim, waalaikumsalam, ada deh. Sama si anu meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kada datang si anu meninggal dunia Bismillahirrahmanirrahim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tetangga mendengar sadaqallahul azim. Iya kada semuaan kada pian itu disunatakan membaca bismillah. Hendak berusolli kada usah berbismillah. Hendak menjadi membaca khutbah langsung alhamdulillah, kada usah bismillahirrahmanirrahim. Karena alhamdulillah itu sudah zikir permulaan kepada Allah di dalam khutbah. Maka kada usah berbismillah. Bahkan di dalam Al-Quran ada surah nang kada disuruh membaca bismillah. Kada percaya, coba kena buka juz nang ke-10 surah Bara'ah. Di situ tidak dicantumkan bismillah. Seluruh 114 surah, satu yang tidak ada di atasnya tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tidak ditulis bismillah? Karena Nabi tidak menyuruh membaca surah Bara'ah bismillah. Kata Ibnu Hajar, apabila membaca bismillah di awal surah Bara'ah haram hukumnya, di tengah-tengah makruh. Kata Syekh Ramli, di awal membaca surah Bara'ah makruh, di tengah-tengah harus. Artinya kedua pendapat ulama ini membaca bismillah di dalam surah Bara'ah kada disuruh. Lanjut.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pian kanang bisi kabun anu apal nih. Hiih. Napa teh? Anu ulun minta ikhlas, minta ridha tamakan tadi sebiji hanyut. Ujian ampun kabun aku kada mahalalakan. Umay sebiji kada mahalalakan. Makanya nih sajin orang nih katuju mana lalu di kabun orang ada pocok hobi mambil pocok hobi sedikit lagi dipalarakan juga. Walaupun samalang urusan inya awan Allah, kita mengambil pocok hobinya urusan kita awan inya awan Allah. Ini kada pemalangnya gitu. Lanjut. Imbah tuh aku ada menghalalkan. Kayak apa pian caranya supaya pian menghalalkan buah apel nang ku makan? Ikan bagawi di kabun ko hari ini. Kayak itulah. Bagawi istilahnya mengiangi macam-macam. Sekali udah hendak patang dah. Kayak apaan pak? Selesai kada urusan kita masalah ulun makan buah apel belum. Ikan mesti mengawini anakmu. Nah, tak hingai. Jadi ujian nang bapak tadi ikam nak jangan tak kuihin dulu anakku tuh besok lumpuh tuli pijak. Ayo siapa sih pemuda nang hakoni gratis lumpuh pijak tuli besok. Berpikir imam anu si ayahnya Imam Syafi'i. Umay aku makan buah apel di dunia mendapatkan penderitaan sebagai siksaan dari perbuatanku. Kayak apa kayak dari hari kemudian? Padahal satu hari di dalam neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Sehari dalam surga sama dengan sehari di dunia. Sedangkan aku melakukan kesalahan makan buah apel kada sengaja cuma nang hanyut dibalas oleh Allah siksaan mangawini bibini nang lumpuh tuli besok pijak bakalan menderita aku seumuran ini. Berpikir hidin amun aku kada mangawini hidin kada reda aku disiksa di hari kemudian. Amun aku kawin menderita di dunia. Amun kaitu marah aja. Sedikit ulun cerita kayak apa panasnya api neraka. Pada suatu hari Nabi Adam hendak bermasak. Ini belum kita masalah maulid Nabi belum. Ini masih Imam Syafi'i. Ceritanya belum selesai lagi. Nah kan belum masalah maulid Nabi. Maka ulun hendak mau minta dari Pak Sekcam tadi nih masalah hubungan silaturahim jaga tuh. Lanjut. Pada suatu hari Nabi Adam hendak bermasak. Api belum ada. Kita kan usahiran zaman Nabi Adam api belum ada. Tahun 80-an adalah gas. Tahun 50-an adalah lampu listrik. Seandainya nenek kita yang meninggal 50 tahun yang lalu dihidupkan kembali oleh Allah, umatnya hidup nyamannya anak cucu kok hidup. Lampu 3 dikatik hidup beli pakai mancis. Bapak mau mancis itu habis kada hidup. Lampu napang amun lempat. Beli apalagi bibinan bermasak nah. Wah ini bibinya nyaman badan masak dicolok tinggalkan goreng bangun masak bali bibinya mana kau masak tinggalkan gorengnya bukan cuma nasinya nak hangit geringsingnya jin hangus bali makanya bali bibinya ngalih anak babingking ayah apa anak babingking bermain tiup bulu nak jabul habunya nah wah ini kada bahabu lagi goreng kita nyaman coba nih tahun yang namun aku tahun 80-an 90-an nak ada belampu belum bercolok di dalam kamar di luar sabuting bangun goreng periksa hidung masing-masing kayak kanal pot bujur kan maka balik tahun 80 90-an tulak kakabun masih ada nang muridnya berkacamata. Wah ini ada orang bagawi murid berkacamata nambat ampal tuh nah bener. Wah ini kekanakan canggih-canggih makanannya aja gue pisang bagian disuruh ke dapur. Mun balik kita gulakan limping sagu diadaki hampas nio ada gula habangnya disuruh kumai nyamannya we maka ada ogina sedak lada na ye sedak lada
Wah ini suruh ngawat kekanakan betakonnya, napa tuh nak limping sagu, napa mah dia macam aspal belum jadi. Wah ini kekanakan aja mandi kalian tak ada berselawar nang 7 tahun tuh tak mau mah kalau pakai celana mandi. Mon beri lelaki bibi ditajur di ujung jerambah tuh lelaki bibi ini umur 10 tahun ada 16 tahun biasa bibi bertelanjang. Meluncat lelakiannya sekali meluncat timbul lalu melihatkan hendak melihat cabai kah? Hendak melihat cabai kah? Naik lelakiannya tajun bibinian pulang membalas mahogin boleh timbul hendak melihat nang waluh kah? Hendak melihat waluh kah? Bahari kekanakan bawa waluhan aman wah ini jangan coba-coba pada ganyau atau waluh. Canggih ini. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nabi Adam mau memasak. Kata Allah kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, ambil api dengan malaikat Malik. Agar apa ya Allah? Nabi Adam hendak memasak. Banyak takuni oleh malaikat Malik. Agar apa ikan api wahai malaikat Jibril? Nabi Adam hendak memasak. Banyakkah? Kayak biji korma. Kata malaikat Malik menjawab pertanyaan daripada malaikat Jibril yang tadi sebiji korma tadi nih. Wahai malaikat Jibril, kalau saya berikan kepada engkau api neraka jahanam ini kayak biji korma, langit dan bumi akan hancur saking panasnya, mempelalat megade ogi. Kalau begitu separuhnya aja. Kalau separuh saya berikan kepada engkau, maka langit tidak akan meneteskan air hujan satu tetes pun, dan bumi tidak akan menumbuhkan satu batang tumbuh-tumbuhan pun saking panasnya. Ya Allah, berapa yang ulun ambil kepada malaikat Malik api untuk Nabi Adam? Oleh Allah diambil ganalnya kayak zarah. Zarah itu guru ulun di Kalimantan saking halusnya jahidin kayak betis agas. Kayak batis agas api neraka apa langsung diberikan kepada Nabi Adam. Ada dicolok dulu 70 sungai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai 70. Imbah sampai 70 dicolok apa langsung diserahkan kepada Nabi Adam? Kada, dites dulu ke puncak gunung, hancur gunung, asapnya itulah yang diambil oleh malaikat diserahkan kepada Nabi Adam untuk masak. Dan ternyata betul kata baginda Rasul, inna narakum hadhihi juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Sesungguhnya api kamu di dunia itu cuma 1 kali lipat dibandingkan 70 kali lipat api neraka jahanam. Maka ulun karep menyampaikan imbah maghrib, imbah subuh jangan kada dibaca Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Imbah maghrib tadi membaca meninggal malam nih Allah bebaskan dari siksa api neraka. Siapa imbah sembahyang subuh membaca Allahumma ajirni minan nar 7 kali, insya Allah meninggal siangnya dibebaskan oleh Allah dari siksa api neraka. Kenapa maka 7 kali? Karena neraka tingkatannya 7. Jangan macam kekanakan kita aja hidup di dunia ini dibanyaki bola dosa. Jangan tanggung-tanggung. Ingat banyak dosa tuh malaikat tuh sangat banyak dan ini kemudian dilihumbangnya dilimparnya kena ke dalam neraka kuat-kuat taliwan ke surga muka kau terlewat lemparan malaikat tuh pas mana ada terlewat ada lanjut macam mana terima apa kada jangan itu semoga itu ayuha konikahi malah menderita hidup di dunia dah bawa rumah akad nikah. Makanya je ulun nang hendak jadi saksi nikah tuh jangan nang tuli dijadikan saksi nikah udah berakad nang pengantin aku terima nikahnya si anu binti si anu dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai japa KUA kapan saksi kayak pam saksi udah saksi menjawab nih tuli pam mulai lagi uang poli dijadikan saksi
Nang picak kada boleh juga, kada gampang jadi saksi nikah. Ulun hajat biar seumur hidup sekali itu menjadi saksi nikah. Kenapa? Kada saksi nikah itu berat menghalalkan sesuatu yang haram. Nang kada boleh sakalampu boleh sakalampu. Nang kada boleh begimpitan boleh begumpalan. Ya kenapa? Nikah. Hebatnya nikah. Allah ridha, Nabi suka, masyarakat katuju abahnya bahagia. Mau kada percaya pian nih beisi anak bibini 4 bulan 3 bulan ibah dipangantinakan anak bibini pian terjadi perubahan kayak orang jari komplikasi, makan kada hendak, nginum katapi hendak, dia makan tamudah lalu mamang sosis tercium bau sosis tarihan mamang bakso nang paling marah nang paling parah taidehi mituhaan itu nang parah orang suahkah pian mahiyaw anak menantu lalaki nak menantu sini napa ben ikam apa ya anak kok kenapa nya gering kenapa inya menderita sebelum nikah awan ikam inya baenanya sehat-sehat aja kenapa ini makapus suara sari ada malah pian bahagia dan anak menderita kayaknya 2 laki bini berpandiran ujian laki umanya tuh akan undang gala kita surprise menantu kita tenang kita sekarang aku aja montong-montong siapa aku nang ulah cerita kita surprise menantu kita padahal menantu tuh nama ulah anak menderita tapi penderitaan anak kebahagiaan orang tua inilah hebatnya nikah bahkan tetangga sebelah jin umpat bahagia juga mana anak pian nangarani si Inor nang imbah pangantin narian tuh ada asaan ulun bagian tempat mituhannya napang di tempat mituhannya tangan 2 bulan cuman bertahan buli pulang ke rumah apa ulun kada sah melihat tuh dalam rumah tuh ada kada sah muncul-muncul gering napa biasalah gering dibuat-buat jatah tangga ikam dakas bisi cucu aku belum lagi bisi cucu kayak apa ikam anak bercucu belagi aja belum jam berapa udah? Ulun tadi maju kan saya jam 9:05 dari situ nah berarti biasa 10:05 berarti itu sejam toh. Biasanya di sini patokan ceramah berapa jam? Tapi yang mau dilihat banyu disediakan ini dasarnya mantap panitia 3 macam banyu ulun suah diundang di suatu tempat itu banyu aqua kayak itu nah dia hendak pipetnya 3 kali menyocok ada tambus dumol tapi ini luar biasa ya cuman ada ayat cuman kada berbuka ya artinya dibuka suratnya ya ada apa-apa aku ada nyinggung kada pulang amun menyinggung tuh beberapa berada depan kayaknya nah mengerti panitia mohon maaf ya bismillahirrahmanirrahim dia salahin juga yang rasanya orang hujan ada percaya di pedalaman dan coba nikah hebatnya Allah ridha Nabi senang masyarakat ketujuh kuitannya bahagia dah diadakan akad nikah setelah diadakan akad nikah ujian nang kuitan mituhaannya nih Idris tuh kamar anak nang bibini tuh tulak kayak ke sana kenapa kalau panan mungkin mengatuk lawang Assalamualaikum sekali di dalam menyauti Waalaikumsalam buka Idris ujian nang mituhaannya kenapa nak maka buka anu bahaya salah kamar kadenya jenabahnya mintuannya itu udah sama anakku tapi tadi idin menyahuti lain sedangkan pian pada bin ulun tuh bisa oi Idris anak saya itu lumpuh artinya dia tidak pernah menggunakan anggota tubuhnya di tempat maksiat anak saya buta tidak pernah melihat sesuatu yang tidak baik
anak saya itu tuli, tidak pernah mendengar yang tidak baik, dan anak saya itu adalah bisu, tidak pernah ngomong yang tidak baik. Wajar mamanya seperti ini, anaknya Imam Syafi'i. Wajar abahnya hebat gini, makan buah apel aja hendak menderita sebagai hukuman tak makan apel. Anaknya kayak apa? Jadi orang bahari tua jujur juga kepada namarannya harimau, anak kuitanya harimau dua pang asalnya. Ada mungkin namun mama bapaknya harimau, anaknya tikus. Kembali kepada Imam Syafi'i. Man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengumpulkan saudaranya untuk mengadakan acara maulid. Kita pian beda bahasa, beda suku, bisa beda tempat. Dalam pandangan Islam, apabila kita sesama muslim, apapun suku kita, apapun bahasa kita, kalau dia muslim berarti dia saudara seagama, dan inilah persaudaraan yang sampai hari kemudian. Dalil waktu talqin dibacakan, waman ikhwanuka, siapa saudaramu? Abangkah lain, adingkah lain? Al muslimuna wal mu'minuna ikhwani, orang Islam dan orang mukmin itu adalah saudaramu. Makanya pian kita jaga nih, kada lawas lagi pemilihan. Ternyata hubungan silaturahim itu luar biasa pian. Di dalam sebuah kitab Irsyadul Ibad dipadahkan amalan yang paling cepat pahalanya sampai kepada Allah ternyata bukan sholat, ternyata bukan puasa, ternyata bukan haji, ternyata bukan zakat, ternyata bukan sedekah. Amal ibadah yang paling cepat sampai pahalanya kepada Allah adalah menghubungkan hubungan silaturahim. Dan dosa yang paling cepat turun azab bala ternyata bukan kada sembahyang, kada puasa, kada zakat, kada haji, tetapi adalah memutuskan hubungan silaturahim. Setiap Senayan, setiap Kamis, amal ibadah kita ini pian dilaporkan malaikat kepada Allah. Ya Allah, ini amal ibadah si anu. Uja Allah, aku kada hendak menerima amal ibadahnya karena ia belum berbaikan. Dalam satu riwayat, hari Kamis dan malam Jumat amal ibadah itu diperlihatkan, laporkan kepada Allah. Makanya nangkap kada bertamuan ini bibinian, tapi bibinian sana pang di atas tu mungkin kada pang bola. Ada. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasati ayyam. Faman hajarahu fawqa salasin famata dakhalan nar. Kada halal bagi yang mengaku beragama Islam lebih 3 hari kada bertegur sapa. Amun sampai lebih 3 hari kada bertegur, ujar Nabi masuk neraka. Ada percaya takuni Nabi. Nang biasanya tuh nang Tuhan nang kandak mengalah. Aku dadak Ustaz minta maaf, minta ampun. Bukan aku yang salah, dia Pak Ustaz yang salah. Sepantasnya dia minta maaf, minta ampun. Masa aku yang tua, aku tanda biarlah masuk neraka berdua. Asalnya nyaman masuk neraka. Macam mana Pak Ustaz? Aku duluan sudah bosan mengucapkan salam, tak dihiraukannya, dianggapnya aku tunggu lanjut. Siapa yang berdahulu itu mengucapkan salam, berdahulu minta maaf, nyanang berdahulu dihapus dosanya. Ini kada nak mengalah. Makanya bagus amun bertamuan tuh bahasa salaman, dah usah numpat nang di YouTube tuh nah. Ngapa lepas sembahyang bersalaman? Bid'ah dalil maulid Nabi bid'ah. Ini malam Jumat baca Yasin bid'ah. Padahal di dalam kitab Tafsir Sawi juz yang ketiga halaman 317, man qara'a surat Yasin lailatal jum'ati asbaha maghfuran lah. Barang siapa membaca surat Yasin malam Jumat, paginya Allah ampuni. Ini masih ada waktu nih. Malam ini kita baca nang belum. Aku Ustaz, bukan kadang nak baca, aku tuh kada bisa baca. Kadang ngalih-ngalih di masjid orang adakan Yasinan umpat, orang ambil Yasin ambil dua, orang membuka dua walaupun halamannya kada sama. Orang hanya halaman 3 ini 17 deh. Jadi ya kawan nggak apa-apa, maka lain halamannya, lain citakannya jadi. Inilah hebatnya Al-Quran. Jangankan dibaca, didengar saja dapat pahala. Jangankan didengar, diitih
tulisannya aja dapat pahala. Maka pian yang sejak kecil tidak sempat ngaji, sudah saat ini sudah dewasa, sudah tua, pengen pahala dari Al-Quran, apakah bisa? Bisa. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Ambil wudu, ambil Quran, menghadap kiblat, buka tuh Al-Quran. Walaupun tidak bisa membaca, lihat tulisannya. Tidak dapat pahala membaca, dapat pahala melihat. Malah yang seperti ini cepat khatamnya ketimbang membaca. Dosa 4 YouTube. Nah, apalagi nih di YouTube, oh ini sedang sibuk-sibuknya nih. Mudahan kita di sini, khususnya kita di sini jangan lupa. Nah, hendak mengadakan tes DNA Habib. Ada saudara? Amun misalnya itu Habib yang ada dari Yaman di Indonesia, yang keturunan Yaman itu palsu, mungkin dari dahulu dah ulama-ulama Indonesia ini dipadahkan oleh Allah lalu mimpi guru ija itu ada kakanak ini nah ulun ada sekali dua melihat hijin mencium tangan Habib itu nah. Padahal kakanak. Kenapa maka hidin memuliakan Habib? Karena Habib ini adalah mulia li zatih, karena zatnya. Satu langkah Habib itu inya lebih mulia dibandingkan kita. Kenapa? Inya bungul kah? Inya mulia. Di mana bukti kemuliaannya? Coba di dalam tahiyat akhir. Waktu kita membaca tahiyat akhir disunatkan membaca wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahkan membaca salawat di dalam tahiyat akhir kepada keluarga Nabi termasuk sunat aba'ad yang apabila kita tinggalkan sunat sujud sahwi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad hukumnya wajib di dalam tahiyat akhir. Ya Allah, berilah kesejahteraan kepada penghulu kami Nabi Muhammad dan kepada keluarga penghulu kami Nabi Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Seandainya ada Habib perilakunya itu bejat, makalkan sesuai dengan ajaran baginda Rasul, inya didoakan dalam sembahyang. Kita sealim-alimnya di Indonesia ini ada dan dimasukkan dalam sembahyang. Nah misalnya paling alim di dunia ini tahu lah, misalnya Zainuddin wa ala ali Zainuddin. Tak ada. Iya. Nah, maka kita hati-hati. Kata baginda Rasul arba'atun ana lahum sab'un yaumal qiyamah. Ada 4 kelompok manusia yang saya nanti kemudian akan memberikan syafaat kepadanya. Siapa? Al-muqrimu li zuriyati, orang yang memuliakan zuriatku. Jadi kita jangan umpat-umpat. Seandainya ini seandainya ulun yakin Habib nanti nih, buktinya guru Banjar tuh biasa saja tuh ada permasalahan di YouTube tuh ada suah umpat komentar, wah ini umpat guru Banjar. Ya jangan apa? Kada percaya Habib lagi nih, malah mencium tangan Habib aja ya haram hukumnya. Padahal ulun suah mendengar Habib bibinian tuh mencium tangan suaminya dapat pahala seperti mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad itu artinya batu nang hirang. Mencium Hajar Aswad seperti mencium tangan laki seperti mencium Hajar Aswad. Apalagi tangan laki dasar hirang berdahulu. Soal aku mencium tangan laki. Bu, saya tidak membutuhkan senyummu, yang saya butuhkan jawabanmu. Lima menit lagi nah. Ya Allah, haram dia mencium tangan. Ulun sampaikan hadisnya dah. Lau anna rajulan safana baina rukni wal maqam wa shalla wa shama summa mata wa huwa mubghidun li ahli baiti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dakhalan nar. Ujar Nabi, sungguh seandainya ada seorang laki-laki dia selalu sholat sembahyang antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim, tempat yang mustajab. Hajar Aswad, Maqam Ibrahim, selalu di sini sembahyang. Dan sewaktu dia sembahyang, dia dalam keadaan puasa. Kemudian dia meninggal dunia, tapi di dalam hatinya waktu meninggal masih ada kebencian kepada keluarga Nabi. Dakhalan masuk neraka. Ujar siapa? Nabi.
Hadis yang kedua, innallaha harrama ala man zalama ahla baitin aw qatalahum aw a'ana alaihim aw sabbahum. Sesungguhnya Allah mengharamkan surga, berarti kada bakalan masuk surga, ala man zalama ahla baiti, terhadap orang yang berbuat zalim, aniaya kepada keluargaku, aw qatalahum, atau membunuh mereka keluargaku, aw a'ana alaihim, atau membantu membunuh mereka keluargaku, aw sabbahum, atau mencaci maki, mencela kepada mereka keluargaku. Jadi dia pesan guru-guru, amun ada Habib kalakuannya kada menunjukkan seorang Habib berenai haja kita usia kena Nabi sari pian haja bisi anak macalnya kada ketulungan sakalnya ada menyambati anak siapakah kada tahu tersinggung apa kada, jujur jangan ada dusta di antara kita. Padahal anak kita bujur-bujur salah masih dibela, kenapa? Bujur anakku salah tapi jangan dicaci maki. Yang hebatnya dulu hubungan habaibnya sekalipun macam wa ala ali sayyidina Muhammad, apa hukumnya memuliakan Habib? Imam Syafi'i di dalam sebuah kitab mengatakan, ya ahla baiti Rasulillah, wahai keluarga Nabi, hubbukum fardhu minallah, mencintai kamu itu suatu kefarduan dari Allah. Ujungnya innakum man lam yusalli alaikum la salatalah, siapa yang waktu sembahyang inya kada membaca salawat kepada kepada kamu keluarga Nabi, la salatalah, ada sempurna sembahyangnya. Makanya hukum meninggalkan waktu kita membaca tahiyat akhir wa ala ali sayyidina Muhammad hukumnya adalah makruh. Bahkan kata ulama di kalangan Syafi'i, kalau kita cuma sembahyang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, assalamualaikum, assalamualaikum, sah sembahyang. Tapi ini meninggalkan sunat abad yang seharusnya sujud sawi karena kada membaca wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena di dalam kitab fikih dijelaskan bahwa sunat abad itu bukan cuma tahiyat awal, bukan cuma qunut, ternyata sunat abad itu adalah salawat kepada keluarga Nabi di dalam tahiyat akhir adalah hukumnya sunat abad. Termasuk sunat abad salawat kepada keluarga Nabi di dalam qunut. Makanya boleh sembahyang subuh umat imam yang amin tahu di pangkal di hujung mau imam baca salawat. Maaf, mau imam baca qunut. Ini kadang amin aja dari pangkal sampai hujung. Dia tetangga sebelah dapat bagian dari maka amin terus kalau juga gue bayar gini. Nya di gua langsung na 2 bab dijadikannya 1 bab. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal Allahumma hdini Allahumma hdina. Padahal kan 1 bab, selesaikan dulu bab yang pertama nah. Sami Allahu liman hamidahnya, dahnya itu sampai di sini, imbahnya kasih ini rabbana lakal hamdu, cuman lagi imbah itu hanya Allahumma hdina. Kita selaku makmum itu mengaminakan, amun jelas suaranya, amun kada jelas kan usah diaminakan. Allahumma hdina jangan anakan di belakang sekali lagi. Rupanya ada rahasia di balik tangan. 1881 di dalam Al-Quran Allah memadahkan apabila berdoa sambat hiyau ngaran idin 99 asmaul husna, supaya 99 itu penggabungan antara 18 awan 81. Coba pian periksa, adalah garisnya 1881, amun kadada diragukan kemanusiaannya. Maka ujar ulama, amun kita berdoa yang paling bagus maka sing ladet maka ada ogina itu garis awan, garis itu dilurusakan kada surung sintang. Nang paling bagusnya digabung, nang jelas dulu amun ada yang menjulungi baris kayak ini, awan kayak ini banyak mana. Maka itu hego ijai amun hijin berdoa gambarnya. Itu hego sapat hijin baca doa kayak apa? Ada nama. Tapi ustadznya Nabi ada kainah itu pun hidin minta hujan kemarau panjang kayak ini hidin. Kita berdua itu ada aturannya.
Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bepada kada usah kita berdoa itu memandang ke langit, yang disuruh kita memandang ke atas ke langit ini amun doa imbas wudu. Amun kita imbah wudu dasar disuruh nah kada mesti keluar ke langit jadi nah anu kenapa kadek inya amun kita minta kepada Allah kebaikan putih ke atas, tapi amun kita minta tolak bala na putih ke bawah. Ini tolak bala ka ini mbak tuklang beguyang-buyang plot Allahumma ya dafi'an bala ya Allah wa ya dafi'an bala ya Rahman. Itu bukan tolak bala, tolak mobil. Ulama bepada ujang bukan ujang ulun cuman mengumpat di amun kita minta suatu kebaikan yang putih ke atas, batinnya ke atas, tapi ketika kita minta kepada Allah supaya dijauhkan bala yang ini ke bawah, ini ke langit, ke atas nah bukan nah ya dia kayak gini beguyang-guyang belum. Tapi di sini kan ada bang dada yang ada tuh di inhale ini apa halnya nih. Butuh sambutannya dah. Makanya kita belajar jangan kaget. Jadi hati-hati dengan keluarga Nabi. Ala ujian Nabi, man azana sabi wa zawi rahimi faqad azani wa man azani faqad azallaha ta'ala. Perhatian guru ulun di Banjamun ala itu bukan perhatian jadiin polisi dijadiin. Napa polisi jaga-jaga. Ini mau ada ala nih berarti ini jangan sampai kada ingat. Barang siapa yang menyakiti ahli keluargaku atau orang yang ada hubungan kaitan dengan aku ujian Nabi, maka sesungguhnya ia menyakiti aku. Siapa yang menyakiti aku, maka sesungguhnya ia menyakiti Allah. Apalagi seorang yang diakui wali, diakui di dunia wali, dicemuahkan. Habib siapa namanya datang dari Hadir Motong? Habib Umar bin. Hampir semua mengadakan wali. Buktinya wali datang ke Indonesia kada kamuatan masjid, padahal cuma sekadar pengumuman, kada diundang. Kita nak diundang bebas-bebasnya bapak pang datang. Hidin kada. Man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Ujar Nabi, siapa yang memusuhi waliku maka aku umumkan perang awaninya. Na'udzubillahi min zalik. Jadi kita sekali lagi jangan umpatan seandainya kada dua misalnya taruhlah misalnya Habib di Indonesia ini palsu, lalu kita madakan hidin Habib, berdosa lah kita. Berdosa lah. Kada. Misalnya ulun menganggap ini polisi, anak polisi, ulun padahal kada berdosa lah ulun. Kada. Apalagi ini nih yang paling bahayanya kita sampai kada masuk surga. Napa amal ibadah kita? Ya Allah, jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Malam paling afdal untuk kita selaku umat Nabi Muhammad adalah malam Lailatul Qadar. Di malam itu afdal ibadah 1000 bulan dibandingkan malam yang lain. Di malam itu Allah akan mengampuni hambanya yang minta ampun. 4 kelompok manusia di malam Lailatul Qadar tidak dapat pengampunan. Siapa salah satunya? Qati'ur rahim, memutuskan hubungan silaturahim. Malam nomor 2 setelah malam Lailatul Qadar adalah malam nisfu Sya'ban. Kata Atha bin Yasar, "Ma min lailatin ba'da Lailatul Qadri afdalu min lailatin nisfi Sya'ban." Tidak ada malam yang paling afdal setelah malam Lailatul Qadar selain malam nisfu Sya'ban. Sehingga ulama memadahkan malam nisfu Sya'ban itu Lailatul Ijabah, Lailatul Ghufran, Lailatul Hayah. Maka disunatkan di malam itu kita beribadah dan minta ampun kepada Allah. 10 kelompok manusia di malam nisfu Sya'ban tidak dapat pengampunan. Siapa salah satunya? Qati'ur rahim, memutuskan hubungan silaturahim. Jangan jadi anjur atar. Ini pemilihan kadilawas lagi, jangan jadi anjur atar. Berbaikan kita bersalaman. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum qabla an yatafarraqa.
kada ada ujian Nabi dua orang muslim nang bertamuan kemudian berjabatan tangan, maka Allah ampuni dosa keduanya sebelum keduanya berpisah. Maka kita disuruh amun berjabatan tangan baca sholawat. Jangan mas ada suatu kejadian di Pangkaduri waktu ulun masih tinggal di sana. Ada orang ulun jabat tangan hidin uja ulun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sekali hidin menyahuti Allahu Akbar. Untung ulun kada menambahi sami Allahu liman hamidah. Jadi hati-hati. Masalah napa? Masalah hubungan silaturahim. Jangan sampai amal ibadah kita kada diterima kada gara-gara kada kebaikan. Lanjut. Uja Imam Syafi'i, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengumpulkan saudaranya untuk mengadakan acara maulid, wa hayya alahum ta'ama, menyediakan makanan. Di dalam riwayat yang lain, wa akhla makana, mempersiapkan tempat. Kemudian apa? Wa amila ihsana, dalam perayaan itu diadakan yang baik-baik. Ba'asahullahu ta'ala yawmal qiyamati ma'asidiqin wa suhada'i wa salihin wa yakunu fi jannatin na'im. Maka insya Allah Allah akan bangkitkan nanti di hari kemudian bersama siddiqin dan suhada dan orang yang mati syahid, dan insya Allah masuk surga-surga jannatun na'im. Dan amalan bagus untuk kita amalkan. Siti Aisyah sahabatapun awan Nabi, ya Rasul, apakah ada kaidah di hari kemudian? Padahal inya waktu hidup di dunia kada termasuk mati syahid, tapi meninggal dunia dimasukkan ke dalam mati syahid. Ujar Nabi ada. Siapa? Orang yang mengamalkan setiap hari Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Penutup 5 menit masuk maulid. Nabi kita banyak ngarannya. Ujar guru ulun ngaran Nabi kita nang terkenal cuma 2, Ahmad awan Muhammad. Ahmad adalah ngaran Nabi kita yang terkenal di langit, sedangkan Muhammad adalah ngaran Nabi kita yang terkenal di bumi. Ahmad ternyata hurufnya 4, Hamzah atau alif orang Banjar, ha mim dal. Ternyata lafaz Ahmad ini simbol dari pelaksanaan sembahyang. Alif berdiri, ha rukuk, mim sujud, dal duduk. Kita ketika melaksanakan salat salah satu 4 ini ada. Makanya nih nang anu nih ada nang jadi imam awak umur hanya 30 tahun sekali jadi imam kayak ini nah. Padahal waktu berjalan hidin kene hukumnya kayak ini, orangnya sehat walafiat, batal sembahyang. Karena syaratnya waktu berdiri betul, jangan condong ke hadapan, jangan condong ke belakang, jangan ke kanan, jangan ke kiri. Lain orang tua umurnya 72, kurang 3 hari, wajar hidin kayak ini nah. Jangan diluruskan. Udahnya sujud batisna masih tergantung. Inya sujud tuh masih dilitok minimal sabuting jadian jarinya kanan lawan kiri. Ini kada tergantung. Di dalam kitab fikih dipadahkan apabila ada yang jadi imam kemudian betisnya kada dilitok, wajib makmum mufarakah berpisah awan hidin. Imamnya betul. Nah, tergantung. Jadi amun kita bagian kita kada jadi imam, jangan jadi imam, ulun aja di sini so jadi imam dahon, nampilan-pilan tuh 4 tahun diri. Ini kada pantang bener digawil kayak tabuan menyangat langsung. Ada nak itu, ada dapat. Ada lah. Nah, tunjuk mana orangnya, tunjuk. Kemudian Muhammad, tulis gana-gana Muhammad. Imbah itu kita andak mim yang atas, ternyata bentuk manusia. Mim yang pertama bulat adalah kepala, kemudian hak 2 tangan, mim yang kedua maut, dal adalah betis. Allah menyiksa di dalam neraka makhluk. Allah manusia tidak bentuk seperti manusia, tapi bentuk kepada bentuk yang lain. Kenapa? Karena Allah memuliakan Nabi Muhammad yang bentuknya seperti manusia. Jadi Nabi Muhammad itu luar biasa, ngaran haja sudah diistimewakan oleh Allah. Kelompok manusia yang kena paling permulaan dikeluarkan dari neraka nang bengaran Muhammad atau Ahmad. Kamandano dudi, angling dalma dudi, nang Muhammad haja dolane. Oke pian ulun kina berganti bertambah ngaran Muhammad, anu bagus Ustaz bagus, digendong juga di Ustaz. Mau ada yang menggendong.
gunting rambut jual ya mon babalun jual dah umay. Jalan-jalan ke Kapuas, tinggal ke toko membeli keladi. Kalau bapak ibu berpuas, insya Allah lain kali kita ketemu lagi. Mohon ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.